Oke, jadi hari ini kita akan mereview ulang materi kimia yaitu tentang lambang dan rumus sifat koligatif larutan. Dan juga sekaligus belajar materi baru. Langsung aja yang pertama itu tentang lambang dan rumus sifat koligatif larutan. Seperti yang kita ketahui ada 4 jenis sifat larutan koligatif larutan. Langsung masuk ke lambangnya. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Karena dia penurunan ini dilambangi dengan delta atau segitiga. Kenapa delta? Karena penurunan ini mengalami perubahan otomatis, ya kan? Seperti kenaikan dan penurunan itu pasti mengalami yang namanya perubahan. Jadi dilambangi dengan delta atau segitiga. Kemudian tekanan uap. Tekanan uap ini bahasa Inggrisnya pressure. Jadi dilambangkan dengan P. Jadi delta P sama dengan P0 dikali XT. Yang kedua, penurunan titik beku. Kayak tadi sama, penurunan mengalami perubahan pastinya, jadi dilambangin dengan delta. Kemudian titik beku itu bahasa Inggrisnya temperature freeze, jadi dilambangin dengan TF. Jadi delta TF sama dengan KF dikali M kecil. Kemudian yang ketiga, kenaikan titik didih. Kenaikan mengalami perubahan sama kayak penurunan, jadi dilambangin dengan delta. Kemudian titik didih. Titik didih bahasa Inggrisnya temperature boil atau yang dilambangkan dengan TB. Jadi delta TB sama dengan KB dikali M kecil. Dan yang terakhir tekanan osmotik. Nah di sini nggak ada kenaikan atau penurunan. Jadi nggak pakai delta. Langsung aja kita lambangkan dengan P. Jadi P sama dengan M dikali R dikali T. Keterangannya P0 itu adalah tekanan uap larut atau air. Kemudian XT adalah fraksi mol terlarut. KF adalah ketetapan titik beku. Sedangkan KB adalah ketetapan titik didih. M kecil adalah molalitas. M besar adalah molaritas. T adalah suhu atau dengan satuan Kelvin. Kalau misalkan dia masih dalam satuan Celcius, mau diubah ke Kelvin, itu tinggal ditambah 273. Dan yang terakhir adalah R, itu 0,082. Ini memang dari rumus. Lanjut masuk ke materi yang baru tentang satuan konsentrasi. Di sini ada 4 rumus yang harus kita pelajarin. Yang pertama rumus mol, yang kedua rumus molalitas, yang ketiga rumus molaritas, dan yang keempat rumus fraksi mol. Masuk ke rumus yang pertama, yaitu rumus mol. Rumusnya gram dibagi mr. Gram ini massa dari nanti yang ditanya di soal. Dan mr atau berat ya, mr ini ada cara nyarinya. Misalkan kita disuruh nyari mr dari H2O, sedangkan AR-nya sudah diketahui. AR dari H adalah 1 dan AR dari O adalah 16. Jadi cara nyarinya H sama dengan, di sini jumlah H-nya ada berapa? Ada 2. 2 dikali 1 jadi 2. O-nya ada berapa di sini? Ada 1. AR ada 16. Berarti 1 dikali 16, 16. Kita jumlah, jadi 2 tambah 16, 18. Jadi MR dari H2O adalah 18. Lanjut masuk ke rumus yang kedua, yaitu rumus molalitas. Rumusnya mol dibagi kilogram pelarut. Atau cara lainnya, gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Lanjut rumus ke yang ketiga, itu rumus molaritas. Rumusnya mol dibagi liter larutan, atau cara lainnya gram terlarut dibagi mr terlarut dikali 1000 dibagi mililiter larutan. Bedanya terlarut dengan pelarut, kita tahu ya, terlarut itu yang terlarut dalam air. Kalau pelarut itu airnya. Pelarut pasti air yang melarutkan. Kalau terlarut itu yang dilarutkan. Yang keempat, fraksi mol. Rumus fraksi mol itu ada 2. Yang pertama fraksi mol pelarut atau XP, dan fraksi mol terlarut atau XT. Rumusnya hampir mirip. Kalau fraksi mol pelarut itu XP sama dengan mol pelarut dibagi mol total. Mol total ini penjumlahan dari mol terlarut dan mol pelarut. Sedangkan fraksi mol terlarut itu tinggal diubah aja atasnya. Jadi mol terlarut dibagi mol total. Jadi kalau yang ditanya mol pelarut, atasnya mol pelarut. Kalau yang ditanya mol terlarut, berarti yang atas mol terlarut. Bawahnya tetap jadi mol total. Masuk ke contoh soal, misalkan
Jika diketahui MR fruktosa adalah 180, molalitas larutan fruktosa 10% adalah. Nah, di sini yang diketahui tadi adalah MR-nya fruktosa yaitu 180 dan masanya fruktosa yaitu 10%. Kenapa dia dijadiin gram? Ini langsung diubah aja ke gram karena kita menentuin beratnya. Jadi berat fruktosa itu 10 gram. Nah, di sini ada massa air nih 90 gram. Kok bisa ada massa air? Seperti yang kita ketahui di gula, fruktosa itu kan gula. Gulanya itu cuma ada 10%. Sedangkan kalau persentase itu kan sampai 100%. Jadi kalau 100% diambil 10%, sisanya 90%. Jadi dalam 100% itu cuma ada 10% fruktosa, berarti sisanya adalah air. Jadi ada 90 gram air dari 10 gram fruktosa. Kemudian yang ditanya adalah molalitas fruktosa. Molalitas larutan fruktosa adalah yang ditanya molalitas fruktosa. Rumus molalitas itu apa? Ini rumusnya. Gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Kita masukin. Nih rumusnya. Gram terlarut. Di sini yang terlarut siapa? Fruktosa. Fruktosa sebagai zat terlarut. Jadi 10 dibagi MR. MR dari fruktosa sudah diketahui 180. Jadi 10 dibagi 180 dikali 1000 emang dari rumus, dan gram pelarut. Di sini yang menjadi zat pelarut adalah air. Zat masanya adalah 90. Jadi 1000 dibagi 90. Jadinya 10 dibagi 180 dikali 1000 dibagi 90. Hasilnya 0,055 dikali 11,111. Hasilnya 0,616 atau kita bulatkan 0,62. Ini hasilnya. Masuk ke contoh yang kedua. Fraksi mol CO2 dalam campuran 22 gram gas CO2 dan 28 gas CO adalah. Di sini AR-nya dicantumin. ARC adalah 12 dan O adalah 16. Pertama-tama kita tentuin dulu apa saja yang diketahui dari soal. Fraksi mol CO2 dalam campuran 22 gram gas CO2 dan 28 gram gas CO. Berarti masanya itu sudah diketahui. Massa dari CO2 adalah 22 gram dan massa dari gas CO adalah 28 gram. Sudah diketahui masanya. Dan yang ditanya apa? Fraksi mol CO2 dalam campuran ini adalah, berarti yang ditanya fraksi mol CO2. Fraksi mol. Tapi sebelum itu, kita kan mau nyari fraksi mol. Fraksi mol ini rumusnya. Mol pelarut atau terlarut dibagi mol total. Sedangkan untuk mencari mol itu harus pakai rumus ini. Gram dibagi MR. Ada MR. Berarti kita harus nyari MR dari CO2 dan CO. Kita cari MR CO2. Di sini katanya C-nya adalah 12 dan O-nya adalah 16. Di sini MrCO2, C-nya ada 1, berarti C dikali 1 dikali 12, 12. O-nya ada 2, berarti 2 dikali 16, 32. 12 ditambah 32 adalah 44, jadi 44 ini adalah MR dari CO2. Kemudian MrCO, C-nya ada berapa? Ada 1. AR-nya 12, jadi 1 dikali 12, 12. Di sini O-nya ada berapa? 1 juga. AR ada 16, jadi 1 dikali 16, 16, 12 ditambah 16, 28. Jadi MR dari CO adalah 28. Udah dapet nih MR dan masanya. Jadi kita bisa nyari mol, yaitu gram dibagi MR. Kita cari yang pertama, mol dari CO2. Rumusnya gram dibagi MR atau massa dibagi MR. Massa dari CO2 tadi berapa? 22 gram, 22 dibagi MR. MR dari CO2 44. Jadi 22 dibagi 44 adalah 1/2 atau penyederhanaannya, atau 1/2 itu setengah. Jadi 0,5. Kemudian udah dapet nih mol CO2. Sekarang kita mau nyari mol CO-nya. Mol CO sama rumusnya gram dibagi MR. Gram atau massa dari CO adalah 28 gram. Dibagi MR. MR dari CO adalah 28. Jadi 28 dibagi 28, 1. Jadi mol CO adalah 1. Udah dapet nih mol CO2 dan mol CO. Jadi kita bisa masukin ke rumus fraksi mol
CO2. Tadi yang ditanya adalah fraksi mol CO2. Nih, fraksi mol CO2 sama dengan mol CO2 dibagi mol total. Mol CO2-nya tadi berapa? 0,5. 0,5 dibagi mol total. Mol total ini adalah penjumlahan dari mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi, mol CO2 ditambah mol CO. 0,5 ditambah 1. Jadi, 0,5 dibagi 0,5 ditambah 1. Jadinya 0,5 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 0,33. Lanjut ke nomor ketiga. Untuk membuat larutan NaOH 2 molalitas, massa NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 250 gram air adalah, dan di sini dicantumin AR dari NaOH. Na-nya 23, O-nya 16, dan H-nya adalah 1. Sebelum kita jawab pakai rumus, kita tentuin dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, diketahui kalau molalitas NaOH-nya 2 dari sini. Untuk membuat larutan NaOH 2 molalitas, berarti molalitas dari NaOH-nya adalah 2. Massa NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 250 gram air adalah 250 gram air, berarti massa airnya adalah 250 gram. Lanjut ke yang ditanya. Yang ditanya apa? Massa NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 250 gram air adalah, berarti yang ditanya adalah massa NaOH. Massa NaOH tadi kan nggak ada rumusnya ya. Tuh, tidak ada rumus mencari massa. Tapi di sini, kalau nggak ada kayak gitu, kita cari di bagian yang diketahui. Ada nggak satu yang dari rumus? Kita cek di sini ada massa air, ada molalitas. Molalitas ada rumusnya. Di sini, molalitas sama dengan gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Jadi kita bisa pakai rumus molalitas. Kita pakai rumus molalitas. Tapi di rumus molalitas ini ada mencari MR terlarut. Jadi kita harus nyari MR-nya terlebih dahulu. MR dari NaOH. Na-nya di sini AR-nya 23. Di sini Na-nya cuma ada 1. Jadi 1 dikali 23 adalah 23. O-nya ada berapa? Cuma ada 1. 1 dikali 16, 16. Hanya ada 1. 1 dikali 1 adalah 1. 23 ditambah 16 ditambah 1 adalah 40. Jadi 40 ini adalah nilai dari MR dari NaOH. Baru kita bisa masuk ke rumus molalitas. Molalitas tadi rumusnya apa? Molalitas sama dengan gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Kita masukin nilai-nilai yang bisa dimasukin ke dalam rumus. Pertama, molalitas. Tadi molalitasnya berapa? 2. Kita masukin 2. Gram terlarutnya, terlarut. Di sini menjadi zat terlarut adalah NaOH. Sedangkan massa dari NaOH belum diketahui, malahan dia yang ditanya. Jadi kita tulis aja gram terlarut terlebih dahulu. Kemudian dibagi MR terlarut. Jadi MR dari NaOH. Tadi berapa MR NaOH? 40. Jadi gram terlarut dibagi 40 dikali 1000 emang dari rumus dibagi gram pelarut. Gram pelarut ini adalah zat pelarut yaitu air. Jadi massa airnya adalah 250 gram. Jadi 1000 dibagi 250. Udah dapet nih, gram terlarut dibagi 40 dikali 1000 dibagi 250. 1000 dibagi 250 itu 4. Yang ini turun karena belum bisa kita hitung. Nah, kita mau mencari gram terlarutnya atau gram dari NaOH. Jadi kita harus bikin gram terlarutnya ini sendiri. Jadi kita pindahkan 40 dan 4 pindah ruas ke sebelah sini. 40 bagi menjadi kali, pindah ke sini, 2 dikali 40. 4 kali dipindah ke sini menjadi bagi. Jadi 2 dikali 40 dibagi 4 sama dengan gram terlarut. 2 dikali 40, 80. 80 dibagi 4, 20. Jadi 20 ini adalah gram terlarut atau massa dari NaOH. Lanjut ke soal berikutnya. Suatu campuran terdiri atas 160 gram metanol, 92 gram etanol, dan 144 gram air. Fraksi mol etanol dalam campuran tersebut adalah, di sini dicantumin MR etanolnya 46, metanolnya 32, dan airnya 18. Pertama kita tentuin dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama,
Suatu campuran terdiri atas 160 gram metanol, 160 gram metanol. Berarti massa metanolnya sudah diketahui 160 gram. Kemudian 92 gram etanol, berarti massa etanolnya juga 92 gram, sudah diketahui. Dan 144 gram air. Jadi massa airnya sudah diketahui yaitu 144 gram. Kemudian apalagi? Di sini dia cantumin mR etanolnya 46, metanolnya 32 dan airnya 18. Berarti langsung sudah diketahui mR-nya. Kita tidak perlu mencari mR-nya lagi. Berbeda dengan soal yang ini di mana yang dicantumin adalah AR. Jadi di sini harus hati-hati. Kalau AR yang dicantumin berarti kita harus mencari mR. Namun kalau misalkan hanya mR berarti sudah diketahui, tidak perlu dicari kembali. Jadi diketahui mR etanolnya 46, mR metanolnya 32, dan mR airnya 18. Sekarang yang ditanya, apa yang ditanya? Fraksi mol etanol dalam campuran tersebut adalah fraksi mol etanol. Berarti yang ditanya adalah fraksi mol etanol. Cara mencari fraksi mol adalah mol terlarut atau mol pelarut dibagi mol total. Sedangkan untuk mencari mol terlarut atau mol pelarut itu harus pakai rumus mol terlebih dahulu. Jadi kita pakai rumus mol dulu. Mol sama dengan gram dibagi mR. Ini harus kita cari satu-satu karena untuk mencari fraksi dari molnya. Yang pertama kita cari dari mol etanol. Mol etanol masanya berapa? Massa dari etanol. Massa etanol 92. mR dari etanol adalah 46. Jadi 92 dibagi 46 adalah 2. Kemudian mol etanol. Mol etanol masanya berapa? 160 massa etanol. Dan mR metanolnya 32. Jadi 160 dibagi 32 sama dengan 10 dibagi 2, 5. Kemudian mol air. Massa dari airnya berapa? 144 gram. mR airnya 18. Jadi 144 dibagi 18 yaitu 8. Udah dapet nih nilai dari molnya. Sekarang baru kita bisa masukin ke rumus fraksi mol. Yang tadi ditanya adalah fraksi mol etanol. Jadi rumusnya mol etanol dibagi mol total. Mol etanolnya berapa? 2. Mol total adalah jumlah dari keseluruhan dari mol yang ada. Jadi mol etanol dibagi mol etanol ditambah mol metanol ditambah mol air. Jadinya 2 dibagi 2 ditambah 5 ditambah 8. 2 hasilnya adalah 15. Jadi 2 dibagi 15 adalah 0,13. Dan soal yang terakhir, molalitas larutan asam klorida 37% adalah, dan di sini mR-nya dicantumin, mR dari HCl adalah 36,5. Pertama-tama kita cari dulu apa saja yang diketahui dari soal. Molalitas larutan asam klorida 37% adalah molalitas larutan asam klorida 37%. Larutan asam klorida 37%. Berarti massa dari asam klorida sudah diketahui yaitu 37%. Sama seperti soal yang pertama, kalau persentase itu pasti 100%, ya kan? Kalau diambil 37% dari 100%, berarti sisanya adalah massa dari air. Karena massa asam klorida ini adalah zat terlarut. Kalau ada zat terlarut berarti ada zat pelarut. Zat pelarut itu selalu air. Jadi massa dari asam kloridanya adalah 37 gram. Ini langsung diubah ke gram. Dan massa airnya adalah 63 gram. Karena 100% 100 gram dikurang 37 gram itu 63 gram. Jadi sisanya itu adalah massa air. Kemudian diketahui juga dari mRHCl-nya adalah 36,5. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah molalitas larutan asam klorida 37% adalah molalitas. Molalitas yang ditanya. Apa rumus molalitas? Rumus molalitas adalah gram terlarut dibagi mR terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Masukin aja nilai-nilai tadi. Gram terlarutnya siapa? Gram terlarut ini asam klorida. Jadi massanya adalah 37. Masukin. mR terlarut. mR-nya HCl atau asam klorida. 36,5. Jadi 37 dibagi 36,5 dikali 1000 dari rumus dan gram pelarut. Gram pelarut di sini adalah massa dari air sebagai zat pelarut yaitu 63.
Jadi 37 dibagi 3, 6,5 dikali 1000 dibagi 63 sama dengan hasilnya adalah 1,013 dikali 15,873, hasilnya adalah 16,09. Selesai.